Selamat malam. Hari ini saya akan membawakan review perdagangan pada tanggal 30 Juli 2020. Ini yang terlihat di layar Bapak Ibu sekarang adalah chart composite. Terlihat composite kemarin pada penutupan naik 0,75%, ditutup di level 5.150. Momentumnya bagus ya, masih bagus seperti kita prediksi kemarin. Dan Kamis kemarin ya, asing membukukan net buy ya 49,6 bio ya, lumayan banget. Setelah sebelumnya masif, jualannya masif sekali. Saya tampilkan chart grafik dari ini. Ya, ini kelihatan garisnya asing nih. Kemarin lalu turunnya cukup dalam ya, cukup dalam. Ya, terus kita lihat sektor apa aja sih yang kemarin. Wah, finance dan consumer ya, yang trending hari Kamis kemarin. Finance keren banget, dimotori oleh BBCA ya, naik 1,7% tuh kelihatan. Finance keren banget, di atas V-line ini uptrend, bagus. Ini mau golden cross. Momentumnya juga baik ya, bagus ya. Transaksi juga bagus, ini kelihatan masih oke sekali ya. Lalu consumer, nah coba kita cek consumer ini bagaimana dengan consumer. Ya, consumer kurang dikit lagi ya, breakout persis sebenarnya kalau lihat angkanya itu persis di V-line sebenarnya, kurang satu tick atau cuma 0, sekian. Ini saya lihat potensinya masih bagus ya, seperti saya ulas. Nanti saya akan buat video market ulasan yang khusus yang weekly ya. Ini kita cek daily dulu. Nah, saya lihat ini masih oke banget ya, consumer dan finance. Oke, langsung kita ke sahamnya saja. Sahamnya kita mulai dari Chandra Asri. Wah, Chandra Asri. Kita sudah calling untuk buy on weakness. Ini kebetulan saya rekam di laptop yang berbeda. Tapi kira-kira sih kita kemarin sempat gambarkan supportnya ini ya. Jadi dia mantul persis di area supportnya. Target saya sih dia harusnya bisa breakout V-line, tapi kita nggak tahu. Kalau kepentok ya jualan dulu aja. Toh posisi sudah pada profit kan. Nah, pada dasarnya momentum juga masih belum terlalu besar ya. Mungkin masih ada wait and see karena mungkin terkait dengan sentimen ya, keluar dari induknya keluar dari LQ45. Saya nggak tahu ini kalau TPI-nya bagaimana. Lalu ada BCA keren banget ya. Ini hampir breakout ya, hampir breakout. Saya lihat dia cermati pergerakan BCA minggu depan. Harapan saya bisa breakout level 31.325 ini. Kalau bisa breakout ini keren banget ya. Kita target kalau bisa breakout ini tarik ke 32675 ini. Lalu ada Unilever. Ya, Unilever consumer ya. Ini kemarin juga kita sudah bahas berkali-kali. Unilever masih bagus, warnanya juga bagus, transaksi juga bagus. Jadi keren lah ini. Ini asing lihat masuknya cukup masif ya dalam beberapa hari terakhir ini asing net buy ya. Kemarin aja net buy-nya 104 miliar, lumayan gede banget untuk satu Unilever. Nah, mungkin Bapak Ibu ada perubahan sedikit di dashboard saya ini. Dashboard saya ini saya tambahkan remarks ketentuan untuk buy. Buy-nya level buy di mana, targetnya levelnya di mana. Kenapa saya buat ini? Kadang-kadang orang suka bingung. Dari sekian banyak target ini kira-kira targetnya di mana? Ada yang bingung ya, maksudnya masih belum yakin dan sebagainya. Nah, ini kita pandu. Kalau kayak model seperti ini saya target berani sampai ke at least T2 dulu ya. Ini 8775. Kira-kira seperti itu. Atau ada yang sudah tinggi. Kalau sudah tinggi targetnya kita jadi lebih moderate. Contoh ini. Breakout. Tapi targetnya lihat, targetnya cuma
9.300, jadi nggak berani tinggi-tinggi. Itu pun dia nggak nyampe ya, nggak nyampe. Dia cuma naik sedikit langsung dia ambles. Itu sebabnya saya target nggak berani tinggi-tinggi. Jadi kita fokus untuk trading, tapi trading plan-nya cara buatnya juga kita harus ada tahu ya cara buat trading plan ya. Tentu saja kita nggak mungkin belinya di sini waktu itu. Kita pasti belinya setidaknya di sini karena sudah kode buy-nya sudah dari sini nih. Ya. Dan kode buy dari sini sudah nyampe nih level ini nih. Kena di level T2 ini ya. Oke, langsung setelah Unilever, Wismilak. Wismilak ini saya melihat oke banget ya trennya ya. Tapi satu kekurangannya yang saya kurang suka adalah ini isi trennya nggak bisa, maksudnya sudah naik terlalu tinggi ya, dia sudah terlalu tinggi. Jadi saran saya kita lihat biasanya dia bisa kemungkinan koreksi, dia sudah pun sudah jauh meninggalkan selendang ya, biasanya dia akan mendekat dulu. Nah, kita harus beli itu area-area ketika dia nyenggolan, dia pullback istilahnya, pullback ketarik ke area support lagi. Pada dasarnya trennya masih bagus sih. Ini bismillah, pada dasarnya trennya masih bagus. Transaksinya pun bagus ya. Pegas. Nah, Pegas ini slow banget ya, slow banget. Orang udah nantikan kapan ya breakout di line. Nah, saya nggak tahu ini bisa breakout apa enggak. Kalau lihat dari modelnya ini sih kayaknya steady ya, dia cukup konservatif, tidak fluktuatif banget, dan potensial untuk breakout cukup besar ya. Momentumnya juga bagus. Saya melihat ini masih potensial lah untuk breakout V-line. Sama trading plan-nya sudah jelas ya, buy-nya above 1260 ya, targetnya ini sudah ada, jadi ikutin aja. Mau ikutin ini juga boleh dah ya, Bapak Ibu silakan kalau mau ikutin ini. Kalau harganya Pak, ini sekarang harganya 1260. Kenapa buy above-nya 1265? Kenapa buy above-nya 1260 mepet? Ya kan kita beli juga kan, kita nawar ya, nggak usah terlalu agresif ya. Kalau mau lebih safe lagi, tunggu di breakout sekalian 1283, di atas ini 1285 lebih baik lagi. Tapi kan kita seringkali pengennya dapat harga murah ya kan, makanya saya tulis buy above-nya di bawah. Gudang garam. Nah, ini juga menarik ya. Dia beberapa kali mencoba untuk breakout V-line ini, dan saya lihat ini juga lagi mau breakout lagi. Nggak tahu nih beneran bisa apa enggak. Moga-moga bisa ya. Lalu The Tower. Wah, kalau Tower sudah nggak usah ngomong lah. Kita udah calling ini berkali-kali, bahkan dari bawah ya. Kalau ini sahamnya uptrend ya. Nah, ini keren sekali kok ini. Nah, monthly-nya aja begini ya. Udahlah. Hold, naikin trailing stop bahasanya, kerennya naikkan trailing stop. Ada Kalbe Pharma juga menarik, boleh beli ya, karena dia ada di posisi support ya. Nah, ini lebih baik lagi kalau dia posisinya ya kita cicil beli aja, karena kadang-kadang dia sukanya begini, dia koreksi dulu, habis itu baru dia naik. Nah, ini kita pastikan kalau Bapak Ibu kalau mau beli di level-level ini, boleh nggak? Pastikan trading plan-nya jelas dan harus tahu resikonya ya. Kalau breakdown support yang saya lihat ada Skyline dan V-Line ini udah breakdown, jualan aja. Itu Kalbe Pharma. Menurut saya masih oke ya, masih oke. Sido juga ini sideways ya. Saya lihat Sido ini kalau dia nggak bisa breakout ini, better jualan dulu ya. Karena apa? Karena dia posisinya lagi sideways nih. Nah, dia harus bisa breakout ini, level ini ya. Polanya sudah bagus ya. Dia menciptakan pola membentuk kayak huruf double bottom ya, kayak bentuk double bottom.
Moga-moga beneran bisa terbang ya. Nah, kalau dilihat di sini kelihatan masih sideways ya. Tuh lihat tuh dari sini. Jadi udah lama banget ya di sini mantul di areal ini ya. Nah, ini kalau mau trading di sini bisa nggak ya? Bisa banget. Karena pergerakannya jelas ya. Beli areal belinya jelas. Beli di bawah, jual di atas. Jangan kebalik ya. Beli di atas, jual di bawah. Itu namanya nyangkut ya. Lalu setelah Isido ada Zing. Nah, Zing ini sempat mengalami masa jaya beberapa waktu lalu ya. Tapi habis itu dia downtrend berat. Sempat begini nih tuh, chartnya keren. Nah, tapi sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi orang nyanyi. Kayak nyanyi lagu zaman bahula ya. Tuh, dia ada double top. Nih ya, polanya jelas nih, double top, pak, langsung boom, ambles. Jadi kadang-kadang kita juga mesti pelajari pola ya. Nah, saya melihat Zing ini lagi di bottoming, lagi bottom banget. Nah, itu boleh spek buy ya. Kalau dia ini momentum weekly-nya sudah mulai naik nih momentumnya nih. Nah, ini kalau breakout rasanya sih oke. Silahkan dicermati ini ya. Kalau breakout skyline saya mulai coba beli, tambah posisi kalau dia bisa breakout ini. Nah, tambah posisi kalau dia breakout ini lagi. Target harus bisa tembus V-line ini. Ya, itu dari saya di Zing. Setelah itu terakhir ada BRI. Oh, ada dua lagi. Apa? BRI gimana? BRI masih sideways ya. Ini buat yang nabung ya. Buat yang nabung silakan beli di bertahap. Pada dasarnya BRI oke lah, tetap masih oke untuk di hold ya. Selama dia ada di atas support ini, hold. Kalau dia udah jebol, silakan. Kalau saya sih mending jual dulu, serok lagi di bawah, dapat harga lebih murah. Lalu Erafone. Erafone ini sebenarnya sentimen masih bagus banget ya. Nah, ini masih bagus banget. Beli di support ya. Target saya dia harus bisa breakout ini, tambah lagi posisinya. 1570 ini harusnya breakout, boom. Mungkin menang, masih bisa oke, masih trennya masih bagus. Terakhir, nah ini Indofood CBP ya. Ini keren lah ini. Siap beli juga. Ya, siap beli. Gitu dia breakout. Support nih, ada di support lah setidaknya data support, ini boleh beli lagi, nyicil beli. Asing masuk terus ya. Kalau kayak gini sih enak lah ini. Beli bertahap, dicicil aja. Ini saya lihat trennya masih bagus banget ya. Nah, ini kelihatan di weekly dia tertahan di support selendang. Kalau dia bisa breakout weekly, menarik sekali. Oke, itu dulu market review dari saya. Tidak berlama-lama karena saya habis ini ada bikin video lagi. Besok saya akan bikin juga video yang market review yang weekly ya. Jangan ketinggalan. Silakan diklik like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silakan klik komen ya. Silakan komen di channel YouTube saya. Dan boleh di-share nggak? Ya jelas boleh banget ya. Silakan Bapak Ibu share video ini kalau Bapak Ibu merasakan dapat manfaat yang baik dari video ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.